Ya Allah, dalam pengawasan-Mu, hari ini kami berkumpul di TK Nadia dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting melalui kelas orang tua di Taman Kanak-kanak Nadia. Oleh karenanya ya Allah, limpahkanlah rahmat, lancarkanlah acara kami ini, bukakanlah pintu-pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan ini dengan keberkahan dan kebaikan sampai selesai. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikanlah kegiatan ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim, berikanlah keselamatan kepada kami, kepada para pemimpin kami dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kami. Ya Allah ya Rabb, berikanlah ridho, inayah serta perlindungan-Mu kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Lindungilah kami dan keluarga kami daripada prevalensi stunting, agar generasi kami menjadi generasi sehat, cerdas dan kuat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter yang kami hormati Bapak Pemilik dan Pengawas Kecamatan Bulukurpa, yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan, yang kami hormati Ibu dari Kesehatan, serta para hadirin yang sempat hadir pada pagi hari menjelang siang ini. Ya Allah, dalam pengawasan-Mu, hari ini kami berkumpul di TK Nadia dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting melalui kelas orang tua di Taman Kanak-kanak Nadia. Oleh karenanya ya Allah, limpahkanlah rahmat, lancarkanlah acara kami ini, bukakanlah pintu-pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan ini dengan keberkahan dan kebaikan sampai selesai. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikanlah kegiatan ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim, berikanlah keselamatan kepada kami, kepada para pemimpin kami dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kami. Ya Allah ya Rabb, berikanlah ridho, inayah serta perlindungan-Mu kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Lindungilah kami dan keluarga kami daripada prevalensi stunting, agar generasi kami menjadi generasi sehat, cerdas dan kuat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, dan saya menyampaikan materi hari ini ada 3. Yang pertama itu sudah telah dibawakan oleh Ibu Kabid, dan yang selanjutnya itu ada dari calon fasilitator yang kebetulan dibawakan oleh Ibu Fatma
sebagai calon fasilitator dan juga membawakan materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang terakhir itu ada dari kesehatan yang membawakan materi tentang 1000 HPK 1000 hari pertama kelahiran pencegahan stunting. Untuk mempersingkat waktu kami Kita lihat di sini apa itu PHBS. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada yang mengatakan kesadaran diri sendiri. Bagaimana anak-anak kita di rumah, kalau kita sudah lihat mungkin sudah kotor, yang namanya kita orang tua, apalagi masih di kampung, karena saya sendiri sadari bahwa anak-anak saya nasengnya bahasa gue mau patah, nah di sini nenek, nah sampai anak-anak ini ketakutan. Pengalaman di anak pertama saya, begitu ada yang dia lakukan salah, serba hati-hati, akhirnya anak-anak ini ketakutan. Akhirnya yang kedua, ketiga saya tidak pernah lagi, setelah saya selalu memahami bagaimana pentingnya anak-anak di usia dini. Karena kalau sudah SMA tidak ada gunanya untuk diajari anak-anak, mulai dari karakternya, seperti tadi yang dikatakan Ibu Kepala Bidang, bahwa orang tua lah sangat penting. Jangan selalu mengharap bahwa anak-anak ini sepenuhnya di sekolah, jangan kita. Tapi kita selaku orang tua bagaimana untuk meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Atau menangis ke anak saya kasih HP supaya diam, kita juga main HP, tidak boleh. Dan tadi saya terus terang, saya selalu termotivasi kepada Ibu Kepala Bidang bahwa segala sesuatunya itu keluarga sangat penting. Sesibuk apapun kita, apalagi kalau waktunya makan siang, harus kembali ke rumah. Tadi kita sudah dengarkan Ibu Kepala Bidang bahwa tugas seperti ini adalah tugas tambahan. Yang terpenting adalah keluarga. Saya biasa kalau sama Bu Kepala Bidang, biasa kenapa deh? Saya dulu minta izin. Walaupun tadi mungkin saya sudah minta izin di rumah keluar ke dinas pendidikan, tapi saya mau lagi ke keuangan, saya harus WA. Saya menuju ke keuangan. Jangan sampai, tapi biasa ada juga kalau minta izin biasa lima jabe. Padahal tidak seperti itu. Namanya untuk membina keluarga di rumah, kita memberi contoh kepada anak-anak. Akhirnya anak-anak kita sebentar insya Allah kalau keluar juga di rumah pasti minta izin, karena selalu tertanam dari kecil bahwa orang tuaku saja minta izin kalau keluar. Seperti halnya anak-anak kita di sekolah. Coba kita perhatikan anak-anak kita, kalau pulang dari sekolah ada sampah, terbiasa di sekolah pasti dia pungut, simpan di tempat sampah. Secara kita tidak sadari orang tua bahwa itulah anak-anak kita sudah tertanam di sekolahnya, di pendidikan manusia dini. Tapi kalau SMP dengan SMP mau diajari, pergi tidur Bapak Ibu. Jadi ini perlu memang kesadaran. Atau tidak tahu yang anak membaca, jangan dikasih masuk di sekolah itu karena tidak tahu membaca. Jangan salahkan guru, karena memang di PAUD itu adalah tempat bersenang, tempat bermain. Jangan dipaksakan. Contoh, anak saya yang pertama saya paksakan harus les. Pintar, akhirnya jenuh. Yang satunya lagi dia belum tahu membaca, tapi dia selalu mau belajar, mau cari tahu. Akhirnya memang ada perbedaan antara anak-anak yang cepat tahu dipaksakan daripada yang tidak. Karena di anak saya sudah ada semua. Jadi saya sebenarnya anak saya sebagai penelitian juga. Supaya kenapa kalau saya keluar seperti ini, memang ada contoh. Kita perhatikan anak-anak kalau cukup 2. Di TK kita paksakan harus belajar membaca. Kelas 3 sampai kelas 4 itu sudah drop cara belajarnya karena merasa sudah pintar. Padahal belum saatnya di TK untuk dipaksakan membaca dan menulis. Kita bicara kesehatan, mungkin kalau sudah memainkan anak tak
tolong diperhatikan kalau sore. Saya sendiri, Bapak Ibu, biasa kalau ku tahu nih, bila mamaku mau datang, jangan ada keluar rumah dulu. Kalau tidak dimurung-murung sih. Harus bersih terus, padahal tidak seperti itu. Kalau sudah main, kita selaku orang tua, misalnya kalau duhur kita belum makan, kita harus bersihkan dulu semua. Kita perhatikan itu. Atau mau maghrib baru kita bersihkan, bukan bersih untuk segala-galanya sampai kita orang tua melarang anaknya untuk keluar bermain. Tidak seperti itu pengertiannya di kesehatan, bagaimana hidup sehat. Banyak juga anak-anak makannya anak arena sendiri, bagaimana tidak menangis. Nah, kita sendiri yang ajari anak-anak untuk menangis. Contoh, kenyamnya sudah diberikan susu, sudah dikasih roti. Sebentar karena kita tidak menghitung bahwa itu belum makan, akhirnya dicoek nirwanata, disindusi ini mau makan nasi, tidak akan makan. Karena ini anak-anak sudah kenyang. Tapi kita biasanya, kalau saya biasa lihat anak-anak, apalagi kalau saya pulang, kalau saya ada di mana-mana terus dipaksa anaknya seperti itu, terus saya tanya, Bu, ini anak kenapa tidak bisa makan begitu? Mungkin sudah minum susu baru-baru. Iya, Bu, sudah, tapi belum makan nasi. Bu, jangan. Sebentar kita sendiri menderita sebagai orang tua, kenapa selalu menangis anak-anak? Padahal kita yang mengajari, namanya anak-anak kebiasaan. Atau belum anak-anak itu memang kita sayang anak-anak, tapi tidak bisa juga terliwat-liwat sayang ke anak-anak. Biasanya tidak mau disekolahkan di luar atau baru di dendesi. Akhirnya di saat bulan depan, 3 bulan depan, kita sibuk tidak mau anak-anak ini lepas kodek di dendeng karena kebiasaan kita sendiri. Ini pengalaman-pengalaman yang kita juga harus sosialisasi kepada orang tua bahwa mulai 0 sampai 6 tahun itulah masa-masa anak-anak kita yang harus dibekali pendidikan, bagaimana kesehatan bersih, bagaimana pendidikan itu penting di usia dini. Perilaku hidup bersih dan sehat, kebiasaan seseorang mencegah penyakit dan menjaga lingkungan sekitar agar sehat. Ini tadi seperti itu makanan, delian, negaropok. Tapi coba kita biasakan anak-anak minum susu, terus roti, makanan gizi, itu lebih baik daripada sebentar dibelikan lagi ada yang penting anak-anak ini tidak cengeng. Kita simpang anak-anak pergi di kebun, yang penting tidak menangis. Padahal tidak seperti itu. Sekarang zamannya Bapak Ibu itu sudah teknologi canggih dan sudah banyak penelitian-penelitian sehingga pemerintah pusat sampai di kabupaten bahkan ke kecamatan itu sekarang mendorong orang tua, kelas orang tua seperti hari ini yang kita lakukan supaya kita sama-sama memahami, bukan saja guru PAUD yang memahami anak bagaimana cara mendidik, bagaimana cara memberikan pendidikan di anak usia ini. Tatanam ini di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, di tempat umum, dimanapun. Biasanya kalau kita ke kantor, anak-anak ikut, biasakan. Jangan cumi sedikit-sedikit anak, kalau ada tamu tak terus minta, ajari minta. Kita selaku orang tua selalu mengajari. Ada di pelani mata anak teri. Tapi kita itu masih, tapi kita tidak bisa pungkiri karena kita juga biasa dimarahi sama orang tua kadang kabaturiolo nangkan anak. Jadi kita bagaimana pelan-pelan. Seperti saya di Alangbu, saya pelan-pelan kokoro deh kasih Anak-anak tidak bisa lagi dilarang. Akhirnya kenapa? Di saat sekolah anak-anak SMP, SMA baru mau dipanggil tampil membaca bukunya sendiri, itu malu karena tidak terbiasa di sejak dini. Karena tamunya disuruh masuk buku. Di saat SMP, pergi ke sana tidak mau nih karena terbiasa disopor naik kan, boleh akhirnya biar keluarganya tidak tahu. Ya, ini PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memperdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Orang tua
itu adalah guru yang pertama. Orang tua adalah guru yang pertama. Maka diharapkan bukan saya dibiarkannya lama guru nak ali secule-cule tidak diperhatikan juga. Tolong mulai sekarang kalau kita sudah memahami, ajari juga berkomunikasi anak-anak atau bertanya ya Nata, ma apa ini, ma mau dikasih bagaimana? Sudah dorong gitu tidak boleh, karena itu akan tertanam sampai besar. Anak-anak merasa tidak diperhatikan atau ribut anak-anak seperti tadi, itu memang zamannya. Kalau ada anak-anak tidak ribut, artinya ada kelainan. Coba makin di rumah kalau tidak ribut itu anak-anak pasti penasaran, kenapa anakku ini tidak pernah bicara. Tapi kalau anak-anak yang super sibuk itu artinya saraf-saraf otaknya itu berpikir, itu berkreatif. Tapi coba kita bandingkan anak-anak yang tidak pernah bicara, lihat makin di SMP atau SD saja, diperhatikan tingkat kecerdasannya itu anak-anak. Seperti itu. Dan anak-anak kalau kita biasakan mandiri, insya Allah sampai SMA itu akan mandiri. Jadi sepertinya tidak siap membawa materi, tapi ternyata alhamdulillah ada dibawa sama iya. Iya, nggak ada begini, Bu. Iya, Bu. Pertanggungjawab namanya pencegahan stunting melalui kelas orang tua dalam rangka penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada anak usia dini di taman kanak-kanak. Ya, makanya di sini tadi sudah jelasan saya berkali, bila orang tuanya dipanggil karena anaknya belum mengerti kalau kita yang kasih tahu secara langsung di sini. Jadi alangkah bagusnya memang orang tua Bu dipanggil supaya dia kan dalam kehidupan sehari-harinya dia yang lebih ini anaknya, ya, lebih tahu anaknya. Jadi saya kebetulan dikasih materi stimulasi 1000 HPK sebagai langkah pencegahan stunting. Ya, lanjutnya. Yaitu di mana di sini 1000 HPK yaitu hari di masa 270 hari kehidupan mulai dari dalam kandungan sampai usia umur 2 tahun. Jadi itu sebenarnya bukan dari HPK-nya saja, dari chattingnya Bu, calon pengantinnya harus memang dikasih di situ penyuluhan. Ini di situ. Karena kalau sudah menikah, sudah ini masa susah nih. Iya, susah dikasih arahan. Tapi karena ini satu kali di kantor camat Bu ada sosialisasi begitu, chatting. Kan baru ada penyuluhannya dikasih iya arahan. Iya. Iya, kebetulan juga di puskesmas ada juga konseling chatting. Konseling chatting. Jadi mulai dari kita fokus ke ini 1000 hari kehidupan bagi anak dan ibu hamil itu Bu sangat penting memang berkaitan dengan gizi, ya. Dan itu berkaitan dengan gizi karena kalau misalnya gizi di dalam ibu hamil itu kurang atau tidak memenuhi kebutuhan, maka akan menghambat itu tadi. Kalau ibunya hamil, bisa menimbulkan pendarahan, iya, begitu. Kalau pada anaknya nanti bisa berat badannya kurang, BBLR atau prematur. Makanya dicegah sejak awal dengan pemberian takdir tambah darah, makanan sehat, makanan sehat 5 sempurna atau gizi seimbang. Ya, gizi seimbang. Gizi seimbang apa ada di dalamnya itu? Itu terminggu. Ada protein ikan, ya ada vitamin sayur dan buah. Itu yang penting Bu ya. Kita lanjut terpercaya menjaga hati. Ya ini sebenarnya ibu bidan yang ini mempersiapkan menuju kehamilan, persiapan fisiologi fisik, ekonomi,
dengan suami keluarga ya. Persiapkan kehamilan tuh, itu maksudnya tadi dipersiapkan memang dari awal. Misalnya kondisinya, kesehatan harus memang stabil, ya supaya kalau melahirkan nanti ya bisa normal dan tidak kekurangan apa namanya KB darah. Karena kalau kurang begitu biasa di transfusi darah atau di ya kalau di seksi ini itu pentingnya ini. Ya ini asupan gizi ibu hamil. Tahap kehamilan mencakup iya 5 fisik kerja emosi ya itu Bu, jangan terlalu ini juga kerja berat juga, tidak bisa terlalu kerja berat, angkat berat, apalagi umur kehamilan masa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh iya. Kalau baru 6 bulan atau 7 bulan ya bisa jalan apa ya. Kalau masih dalam 3 atau 1, 3, 4 semester 1 ya hati-hati dulu. Bu ya? Iya, masih muda Bu, masih bisa ini di dalam jamin. Terus asupan gizi ibu hamil ya. Ini Bu penting sekali ya asupan gizi ibu hamil. Karena tanpa gizi yang baik, gizi yang tidak memenuhi kebutuhan fisik, maka itu tadi bisa mencegah pendarahan, ya bisa HB-nya kurang itu ya terjadi kejahatan. Maka kalau misalnya itu di melahirkan di seksi harus kita transfusi darah karena ini kurang asupan gizi. Itu biasa kan Bu, tablet PP-nya tidak diminum. Itu penting sekali bagi ibu hamil ini mengkonsumsi tablet PP. Jadi kalau ada nak kasih tidak minum ki taruh di bawah bantal karena itu penting sekali. Penting sekali juga pada pertumbuhan balita di dalam. Ya, itu sebagai itu fungsinya kalau anak-anak sebagai cepat tumbuh giginya. Itu juga fungsinya cepat tumbuh rambutnya, tulangnya juga cepat jalan karena kuat di tulangnya cepat sini ya. Gitu ya. Yeah. Peran ayah di sini memang sangat penting sekali. Karena ya mengerti dia harus suami mengerti istri tidak bisa terlalu kerja berat apa ya. Jadi harus memang. Jadi biasa itu ibu hamil bilang bapaknya dulu dikasih makan yang ini yang jangan ibu kita yang makan lebih bagusnya dulu ibunya dulu. Nanti belakangan bapaknya. Iya, ibu hamilnya dan anaknya dulu penting. Itu biasa kan itu kalau kami ini anunya bapaknya ininya jangan ibu kita yang makan dulu ya. Ada di kamar bapak. Tumbuh kembang anak. Ya itu tadi hubungannya Bu. Kalau bagus kita pertumbuhannya nanti bagus. Bagus pertumbuhannya nanti. Makanya betul-betul ini itu mulai dari itu tadi 1000 hari kehidupan betul-betul diperbaiki di sini. Di sini tadi ibu kami gampang sekali bisa di itu pepaya, paradus, daun sasa juga bagus sekali itu untuk penurunan air susu ibu memperbanyak. Itu daun sasa bagus sekali itu Pak. Katut Bu, katut. Sejenis kelor. Bagus sekali itu Bu. Jadi manfaatkan nih halaman tanam sayur-sayuran, tomat, tomat buah, pepaya karena itu ibu kami tadi bilang bagus sekali luas lahan, subur tanah. Jadi kalau ada bayi yang kekurangan gizi ini berarti ada juga faktor kemalasan orang tua. Iya Budi, ya. Tapi selalu juga memang saya ini Bu, ibu-ibu sasaran kalau kesian bukan sampai menyuluh. Iya. Diajak memang berbicara, diajak bilang HP yang menyanyi ya, seakan yang mengaji, insya Allah cerdas nanti di waktu datang ini pertemuan di sini yang bagus, insya Allah akan cerdas. Makanya mulai dibilang usia dini anak sekolah di PAUD karena di sini tuh ibu bagus dibentuk karakternya anak, Bu ya. Karakternya anak di situ makanya tadi ibu bilang kalau 1 juta dikasihnya TK memang ada siap karena memang
Iya, wajar Ki, karena di sini tuh mulai awalnya anak dibentuk karakternya, diperkenalkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Iya, lanjut. Gambaran perkembangan manusia 0 sampai 0. Ya, 0 sampai 12 bulan masa penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak karena terjadi pertumbuhan fisik yang besar. Yaitu fisik yang besar itu artinya fisiknya itu ya mau dia jalan, belajar jalan, mau tumbuh giginya, mau tumbuh rambutnya. Makanya kalau edisinya tidak terpenuhi maka itu lamban Bu. Selalu saya itu kasih tahu ibu-ibu Bu. Kalau saya ke posyandu dan saya biasa kalau saya isi KMS temani kader saya kasih dia juga ini per orang. Iya. Karena waktu juga tidak banyak karena kita juga di kantor kalau pulang ini lagi. Awal mula perkembangan kemampuan kognitif. Perkembangan ya, awal mula perkembangannya misalnya dia mulai ini 0 sampai 12 itu yang mulai merangkaknya gitunya ya itu berumur juga dengan gizi. Tanpa gizi yang bagus, kesehatan yang bagus, PHBS yang tidak bagus, maka tidak ini, iya, tidak bisa ini. Jadi memang harus berkaitan PHBS dengan gizi. Kesehatan sangat penting memang bagi ibu-ibu masyarakat, khususnya ibu-ibu dan anak-anak. Ya. Muncul kemampuan nalarnya. Iya, tidak minder. Memahami anakku 0 sampai 12 bulan dengan baik akan membantu ayah dan bunda mengembangkan potensi anak sesuai dengan usia. Ya itu tadi mengembangkan gizinya supaya cepat di jalan, bawa ke posyandu supaya dia dapat diarahan dari petugas kesehatan, kader. Ya itu ini maksud. 13 sampai 24 bulan berarti di sini sudah mulai jalan, Bu ya. Ya sudah mulai. Anak banyak bergerak dan selalu ingin tahu. Ya wajar. Ya selalu bertanya. Bisa nih, papa, mama. Ya bisa nih ini. Sebab perkembangan fisik dan kreatif yang besar. Ya itu tadi. Kalau visinya bagus, insya Allah anak tak cepat pintar. Iya, pintar cepat cerdas. Kalau isinya bagus, karena isi itu temannya memang untuk cerdaskan otak. Iya, itu hubungannya dengan anak. Anak sudah banyak bicara, meski pengucapannya belum jelas. Ya, itu Bu sudah mulai berbicara. Perkembangan sosial dan emosi tampak dari sikap menentang dan tidak bisa dilarang. Ya, oh ya itu tidak bisa, tidak usah. Kalau dia mau colek silakan, karena itu perkembangan otaknya. Jangan ini nih, ambilkan di buku, sediakan buku di situ. Jangan karena itu perkembangan kapan kita larang, itu merekam di otaknya. Iya, jadi arahkan Ki, ambilkan, sediakan Ki, pulpen, kertas, segala macam di situ. Ya itu lebih bagus Bu dibanding dengan nonton. Ya nonton. Karena itu kalau nonton matanya juga bahaya. Cepat dikasih radiasinya itu begini kuat. Iya. Iya karena itu terus. Iya karena Bu terganggu psikologisnya. Pernah ada anak temanku begitu kan. Selalu bekasian kalau tidak ada jagain. Jadi kalau ini Naomi nak kasih bunyikan ini kuping apa? Akhirnya binanya lebih bahasa begitu. Bahasa begitu. Akhirnya sekarang lebih mahal lagi biayanya keluar. Tadi dia kasih sekolah di Makassar. Iya, lebih besar lagi biaya taknya. Jadi untuk menghindari kita itu ya begini misalnya dilakukan. Iya. Terganggu karena itu selalu di otaknya itu sih. Iya, anaknya teman penuh. Iya, perkembangan sosial sudah next. Masa beradaptasi dengan tubuh. Itu yang masa beradaptasi dengan tubuh tuh itu kayak maksud pembelajaran di jalan,
mau ambil diri berdiri, merayap nih, mana nih, majalah nih, gitu, majalah nih. Gua merangkak dan berjalan tegak tanpa bantuan di akhir usia 24 bulan. Memang di situ lancar nih kalau usia 24 bulan. Kalau insya Allah bagus gizinya, tidak ada. Kan biasa memang ada itu penyakit bawaan dari lahir, itu biasa stunting. Karena ada penyakit bawaan yang Sebenarnya itu Bu, penyakit bawaan sih faktor gizinya. gizinya. Jadi kalau dibilang penyakit bawaan itu gizinya. tapi faktor gizi yang kurang. Itu memang karena masa anunya. Makanya ada dibilang sering habis kehidupan harus penting sekali mengimbangi ibu hamil. Jadi, itu ibu tadi bilang bukan sebentar penyakit bawaan, tapi gizi yang kurang, gizi yang kurang. Nah, kisah di sini malu-malu nih kalau kena gizi. Ada sawah, ada kebun, banyak malu-malu. Orang Bulukumba malu-malu kalau kurang gizi sebenarnya Bu. Ya benar stuntingnya Bu. DP juga Bu Fatma, biasa kalau salah ini menimbang timbangan. Jadi itu saya katakan sama kader, teliti menimbang. Karena salah sedikit timbangannya anak salah sedikit menimbang kita salah, berarti itu karena ada KMS di situ, ada di situ memang status isi baik kurang, tanda memang. Jadi kapan di situ di status gizi yang kurang, nanti anak memang di situ normalnya hamilnya. Pasti nih anak orang stunting nih. Jadi kader itu. awalnya itu dari kader. Saya juga ada kan. Jadi kader itu memang mesti hati-hati ke Budi mengisi KMS hati-hati. Karena kita itu mengambil patokan dari KMS dari situ. Ini yang di sini itu memenuhi karbohidrat. Karbohidrat itu dari nasi, bisa diganti dengan roti, bisa diganti dengan jagung. Gitu, makanan pokok Bu ya. Proteinnya itu dari ikan, telur, daging. Ikan utamanya ikan, kasih makan pakai ikan biar tidak misalnya kan susah Bu di daging apa. Jadi yang penting itu jangan tidak makan ikan dalam satu hari. Anak tadi tahu tempe, ikan ya telur. Gitu, jadi lanjut memantau tubuh itu tadi memantau di posyandu. Lanjut lagi pola asuh yang tepat, pola asuh yang tepat tadi sudah dikatakan di anak sama ini pH-nya harus bagus. Lanjut lagi. Lanjut sayang. Upacara 1 bulan, upacara 3 bulan atau adepting, upacara 7 bulanan. Itu nih upacara dengan pembulanan. Maksudnya ini kehamilan ya. Kehamilan kayak 7 bulanan, kayak ada begitu. Itu ngapain ritual Iya, masa rasa, iya. Nah, di tahun itu ibu-ibu ini saya dilaksanakan next week. Saya tahu bacaan dan tayangan. Nah, terima kasih. Terima kasih. Itu tadi. Atau ada yang bertanya? Setelah kita mendengarkan pelajaran atau mendengarkan keseharian, bagaimana itu sehingga stunting di Bulukumba mengikuti pelatihan biasa umurnya 2 tahun itu ditimbangannya karena tidak ada tidak ada pembaharuan. Mungkin dari di sini TKH saya meminta untuk bagaimana sebagai jadi percontohan bahwa setiap bulannya kalau bisa dari kesehatan harus ditimbang anak-anak yang ada di sini. Pencegahan dan penanganan stunting di TK Nadia. Nadia luar biasa. Bapak pengawas, Ibu pengawas dan Bapak pendidik, saya titip harapan untuk di Kecamatan Bulukumba ini kiranya Ibu dan Bapak senantiasa bisa memberikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat atau di masing-masing wilayah kerja kita bagaimana pentingnya pendidikan anak usia dini dan
sebisa mungkin untuk layanan PAUD ini tidak ada lagi desa yang tidak memiliki PAUD, karena memang sudah ada program nasional itu satu PAUD, satu desa satu PAUD. Jadi sekarang karena kita di Bulukumba Bu ya, kita itu alhamdulillah mendapatkan program PAUD holistik integratif. Jadi hanya 50 kabupaten kota se-Indonesia yang mendapatkan program ini, termasuk kita Kabupaten Bulukumba. Kemarin Pak Rustam baru-baru kembali dari Jakarta, kami utus beliau. Ini adalah perkembangan dan pertumbuhan yang tidak sesuai dengan umurnya, ya. Jadi misalnya saya seumuran Pak Musing misalnya, atau siapa ya yang perempuan deh. Sorry ya, ini Bunda Paud sayangnya. Jadi saya misalnya seumuran dengan Ibu Bunda Paud. Misalnya umurku 40 ya, sama. Tapi Ibu Bunda Paud ini agak tinggi dia punya. Saya kok kecil, kerdil. Contoh Bu ya, itu namanya ya pertumbuhan anak yang kerdil atau yang tidak seimbang, tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Itu salah satu Bu ya. Olehnya itu, siapa yang lebih tahu, siapa yang menangani hal ini kira-kira sehingga anak-anak kita itu bisa tumbuh dengan sehat? Kira-kira siapa Ibu? Ibu guru di sekolah atau ibu di rumah? Ibu di rumah. Nah, tentu lebih banyak ibu di rumah. Ibu guru di sekolah juga berperan, tetapi waktunya sangat terbatas. Nah, olehnya itu Bu, kesempatan ini diundang ki semua datang supaya kita dengar ki sebentar. Oh, ternyata kita ibu itu harus begini. Ternyata kita ibu itu harus begini dan begini, supaya anak-anak kita semua yang kita punya, anak-anak utamanya Bu ya, anak-anak yang PAUD, anak-anak yang umur 0 sampai 5 tahun, tapi khususnya 0 sampai 2 tahun. Ini kalau terkait masalah perkembangan untuk stunting Bu ya, untuk pencegahannya. Tetapi kita harus memberikan perhatian khusus kepada anak kita, utamanya yang ada di PAUD, yaitu umur 0 sampai 6 tahun. Kenapa yang PAUD Bu? Bukan yang SD, bukan yang SMP. Siapa yang bisa? Coba kemukakan kira-kira kenapa bukan pada anak SD atau bukan pada anak SMP? Kenapa sih pada anak PAUD? Coba, siapa yang berani? Pasti banyak yang berani, cuma malu-malu. Ya Bu ya, ya Dek ya. Nah, kira-kira kenapa? Ini ada orang kesehatan, adik kita dari kesehatan ya. Tentu saya ini bukan orang kesehatan, tetapi saya biasa mendengar bahwa anak di masa usia dini itu adalah anak-anak yang usianya dikatakan usia emas. Emas itu mahal Bu ya. Karena disinilah pondasinya anak-anak kita untuk masa depannya nanti. Perkembangan jasmaninya, perkembangan rohaninya, perkembangan otaknya dan sebagainya dan sebagainya. Disinilah dimulai Bu. Olehnya itu kita semua ibu-ibu yang hadir di sini, tabe, perhatikan ya anak di rumah, berikan yang terbaik, mulai dari perawatan, makanannya, pendidikannya, pengasuhannya, ya Bu ya. Jangan kita lalaikan, jangan kita abaikan atau sia-siakan, karena ini adalah kesempatan emas buat kita untuk anak-anak kita. Jangan kita bilang anakku kalau sudah punya begini tidak nangis nih. Anakku kalau sudah beli ciki-ciki atau makanan-makanan yang kerupuk-kerupuk itu tidak nangis Mi. Apakah itu benar Bu? Tidak ya. Itu salah. Itu adalah cara yang salah. Jangan pernah Bu kasih anak makanan yang tidak bergizi atau makanan yang kurang baik untuk pertumbuhannya atau perkembangannya. Contohnya itu seperti di TK ya, seperti di TK ini jangan sampai anak-anak kita dikasih bekal ke sekolah dengan makanan-makanan yang tidak bergizi atau bermanfaat.
Jadi biasakan anak kita sebelum berangkat sekolah, kalau memang dia biasa sarapan pagi, berikan sarapan pagi yang baik, makanan yang baik. Contoh, diberikan makanan nasi putih dengan telur, atau dikasih minum susu, atau makanan roti, dan sebagainya. Itu yang mengandung bahan makanan yang baik. Itu salah satu contoh. Jadi selalu kita memberikan kepada anak kita yang terbaik, Bu, ya, supaya anak kita ini bisa tumbuh dengan baik, sehat. Insya Allah dia akan menjadi generasi yang baik. Ibu bisa bayangkan ya, Bu, ya, ini anak-anak kita di sini di TK Nadia berapa anak asuhan kita, sayang? Ya, 26. Insya Allah yang 26 ini mudah-mudahan Allah ridho, ya, dia akan tumbuh menjadi menjadi pemimpin. Mungkin ada nanti yang jadi bupati, ada yang jadi camat, ada yang jadi dokter, ada yang pokoknya kita doakan. Olehnya itu, Bu, berikan yang terbaik. Mengikuti pelatihan biasa umurnya 2 tahun itu ditimbangannya karena tidak ada pembaharuan. Mungkin dari di sini TK Nadia saya meminta untuk bagaimana sebagai jadi percontohan bahwa setiap bulannya kalau bisa dari kesehatan harus ditimbang anak-anak yang ada di sini. Sukseskan penanganan dan pencegahan stunting melalui kelas orang tua di TK Nadia.